Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda kelas 7. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPS kelas 7 semester genap, yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia dengan baik. 2. Menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia dengan tepat. 3. Menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar. Agar mudah dalam memahami materi kali ini, kita simak dulu peta konsepnya ya. Selanjutnya, peta konsep dalam materi ini yaitu kita akan membahas tentang kelangkaan, kebutuhan. Kemudian dalam kebutuhan kita akan membahas jenis-jenis kebutuhan, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Serta kita juga akan membahas mengenai motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan tindakan ekonomi. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan, yaitu berupa barang dan jasa, terbatas adanya. Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut, maka kita perlu belajar ilmu ekonomi. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan. Jadi, kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Selanjutnya, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kebutuhan manusia, sebaiknya kita perlu mengetahui jenis-jenis kebutuhan. Berikut jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, menurut intensitas. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktu. Dan yang keempat, menurut subjeknya. Baik, yang pertama menurut intensitasnya. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer antara lain kebutuhan akan makan. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Selanjutnya kebutuhan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama. Dan apabila tidak terpenuhi, maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Kemudian kebutuhan perumahan. Ini merupakan kebutuhan tempat tinggal untuk berteduh, istirahat, dan melepas lelah, sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, atau motor. Dan selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini disebut juga kebutuhan akan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut.
apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah. Contohnya perhiasan, mobil mewah, dan sebagainya. Jenis kebutuhan yang kedua yaitu menurut sifatnya. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya adalah mendengarkan ceramah keagamaan, rekreasi, nonton TV, membaca buku, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis kebutuhan yang ketiga adalah menurut waktu penggunaannya. Menurut waktunya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk ke dalam kebutuhan sekarang antara lain obat yang sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan masa yang akan datang. Artinya, kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, menabung untuk dipergunakan biaya pendidikan anak-anaknya. Jenis kebutuhan yang terakhir adalah menurut subjeknya. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contohnya kebutuhan seperti pakaian, makanan, minum, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan sebagainya. Jadi, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jumlah kebutuhan. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan anak SMP bila melihat jenis dan ragamnya. Selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Masyarakat yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat yang hidup di daerah dataran rendah. Selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru itu. Selanjutnya, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya. Dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya, akan semakin kecil pula untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Dan yang terakhir adalah perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia.
Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, setiap orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa. Ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Begitu juga untuk memperoleh perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Seperti halnya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan terdapat berbagai jenis atau macamnya. Berikut ini merupakan macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Yang kedua, berdasarkan kelangkaan atau cara memperolehnya. Yang ketiga, berdasarkan hubungan dengan barang lain. Yang keempat, berdasarkan tujuan penggunaannya. Dan yang kelima, berdasarkan proses pembuatannya. Baik, kita bahas yang pertama, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang konkret. Barang konkret adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang dapat dilihat, diraba, maupun dirasakan. Contohnya seperti makanan, pakaian, rumah, mobil, dan sebagainya. Yang kedua adalah barang abstrak, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat dilihat maupun diraba, namun bisa dirasakan. Contohnya seperti jasa supir, jasa guru, jasa dokter, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan kelangkaannya atau cara memperolehnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Contohnya adalah membeli sepatu, membeli pakaian, dan sebagainya. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas ini adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak melalui pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Alat pemuas kebutuhan selanjutnya adalah berdasarkan hubungan dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya adalah nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Yang kedua adalah barang komplementer. Artinya, barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang ini antara lain, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Alat pemuas kebutuhan selanjutnya adalah berdasarkan tujuan penggunaannya. Dibedakan menjadi dua, yang pertama barang produksi dan yang kedua adalah barang konsumsi. Barang produksi disebut juga sebagai barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh barang ini antara lain lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua adalah barang konsumsi. Artinya, barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai, karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contoh barang ini antara lain buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis. Dan yang terakhir, alat pemuas kebutuhan yaitu berdasarkan proses pembuatannya. Dibedakan menjadi tiga, yang pertama barang mentah, yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya adalah
padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Begitu juga kayu belum dapat digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang ini artinya barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contohnya adalah benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini adalah nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi? Kita akan bahas ya. Yang pertama, tindakan ekonomi. Artinya, segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Tujuan dari tindakan ekonomi adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Selanjutnya, apa sih motif ekonomi itu? Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan. Dan yang terakhir adalah motif untuk mendapatkan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah prinsip ekonomi. Artinya, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Prinsip ekonomi juga merupakan dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Sekian materi mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat. Semangat terus agar mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.